Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih mengudara bersama Anda pendengar RRI Labuan Bajo 91,70 MHz dari Jalan Senaru, Kelurahan Waiklambu, dan masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, saat ini kami akan membahas tentang Putra-Putri Manggarai ikut ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia di Yogyakarta. Dan pendengar, ada 2 perwakilan Putra-Putri Budaya Nusa Tenggara Timur dari Manggarai yang siap untuk membanggakan Nusa Tenggara Timur di ajang pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia yang akan berlangsung di Yogyakarta. Dan pendengar, untuk membahas lebih lanjut sudah bersama kami via telepon di studio RRI Labuan Bajo. Ada Dion Sidenstendri Kevianto Suwandi selaku Putra Budaya Nusa Tenggara Timur. Langsung saja kita sapa. Halo Dion, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Dion? Lumayan baik Kak. Kalau kakaknya? Puji Tuhan, baik. Harus selalu baik pagi-pagi begini. Siap. Oke. Dion, ini saya mau tanya, apa motivasi utama Dion untuk pertama mengikuti ajang pemilihan Putra-Putri Budaya ini, Dion? Oke, terima kasih Kak. Motivasi yang pertama saya ingin menjadi pelaku generasi per generasi untuk melestarikan budaya-budaya di NTT, khususnya di Manggarai. Karena sekarang kita lihat bahwa kaum muda sekarang itu mereka menganggap budaya lokal ini sudah dianggap punah, maka mereka itu sekarang memilih gaya-gaya hidup di luar budaya yang ada di NTT ini, khususnya di Manggarai. Maka dari situ saya ingin menjadi pelopor utama untuk mengajak generasi-generasi muda di NTT, khususnya bagaimana peran budaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan itu perlu adanya kita belajar tentang budaya, karena budaya ini merupakan salah satu turun temurun dari nenek moyang yang diajarkan untuk kita. Begitu kan. Oke, baik. Dion, bagaimana proses persiapan yang Dion jalani sebelum mengikuti ajang ini, Dion? Oke, terima kasih. Persiapan sekarang itu kan masih dalam tahapan prakarantina, yang dimana kami itu seleksi secara online. Oke. Dimana ini kami yang pertama itu seleksi online-nya itu dari keaktifan kami di media sosial gitu. Terus yang kedua itu ada semacam nanti ada sesi-sesi berkaitan dengan tentang budaya. Itu yang pertama itu mungkin sesi presentasi budaya lewat online, terus ada Zoom begitu. Habis itu kami nanti ada kunjungan ke tempat-tempat adat yang ada di NTT, lebih khususnya di Manggarai begitu. Oke. Nah, kalau untuk berhubungan soal prosesnya ini, Dion, apa nilai-nilai budaya Manggarai yang Dion angkat atau tampilkan dalam ajang ini, Dion? Kalau nilai-nilai atau isu-isu yang saya angkat nanti Kak, itu karena tahapan persiapannya itu belum apa. Tapi kemarin waktu saya mewakili Kabupaten Manggarai, itu saya angkat tentang tarian caci gitu. Oke. Halo? Iya. Berarti yang Dion angkat waktu di ajang sebelumnya itu tentang tarian caci, Dion ya? Iya, Kak, ya. Alasan Dion mengangkat tarian caci itu apa, Dion? Dari Dion sendiri? Yang pertama, karena saya juga bakat di caci, karena secara
di dalam keluarga kami ya Kak, keluarga kami itu ada saya punya ya, juga bakat di caci, maka saya punya pengetahuan tentang caci ini juga lumayan karena di beberapa kegiatan-kegiatan adat di Manggarai itu lebih khususnya di tarian caci saya selalu terlibat ikut gitu. Oke, jadi secara ininya Dion sudah paham betul ya dengan tarian caci ini, Dion. Kalau untuk secara teorinya Kakak masih memang sih saya bisa cacinya bisa, tapi Iya. karena untuk tahapan belajarnya itu masih belum sempurna begitu. Oke, nah kalau dari Dion sendiri nih, dari persiapan Dion sendiri, kira-kira bagaimana Dion menjelaskan nanti keunikan budaya Manggarai kepada peserta dari daerah-daerah lain? Mungkin bisa digambarkan secara singkat dan secara tidak usah terlalu detail, tapi dari Dion sendiri gambaran apa sih yang ingin, keunikan apa dari Manggarai yang ingin Dion tampilkan nanti? Halo Kak, Iya. Halo? kurang jelas tadi. Oke. Nah, Halo? iya Dion, bisa dengar ya? Oh ya. Oke. Nah ini Dion, bagaimana Dion bisa menjelaskan keunikan budaya Manggarai? Nanti ini tidak usah terlalu detail juga, tidak apa-apa. Dion boleh gambarkan secara singkatnya. Yang Dion bisa jelaskan keunikan budaya Manggarai kepada peserta di daerah lain di Indonesia nanti. Baik, keunikan budaya Manggarai lebih khusus yang tema yang saya angkat itu Kak, Iya. tarian caci. Oke, di mana kita tarian caci ini sebagai kejantanan laki-laki, gitu. Tetapi karena ini juga tarian caci ini itu sistemnya bertarung, tapi bukan berarti bertarung kita menjadi musuhan, gitu. Iya. Kita bertarung dalam arti kita dalam persahabatan, ikatan batin kita, ikatan keluarga kita sebagai orang Manggarai, gitu. Jadi tarian caci ini bukan semena-mena kita menjadi musuh, menjadi saling memusuhi, gitu. Tetapi kita tarian caci ini merupakan salah satu budaya leluhur Manggarai yang secara turun temurun yang kita harus kita lestarikan, karena kita begitu kata kuncinya tadi kita tidak apa namanya istilahnya dari budaya untuk Manggarai ini tidak terikat dari namanya budaya, karena budaya ini merupakan salah satu warisan yang kita harus kita lestarikan. Dan keunikan juga di tarian caci ini merupakan salah satu tarian selain kita bertarung, ada juga kita menari, juga ada nyanyi, dengan goet-goetnya di Manggarai, begitu. Oke, nah Dion, apa tantangan terbesar Dion ketika hadapi beberapa peserta di ajang pemilihan putra-putri budaya Nusa Tenggara Timur? Halo? Iya, halo? Halo? Halo Dion, ya. Mohon diulang pertanyaannya kan? Oh ya, baik. Dion, apa tantangan terbesar Dion ketika mengikuti pemilihan putra-putri budaya Nusa Tenggara Timur ini, Dion? Oh, tantangannya kan? Iya, tantangannya. Yang pertama, kalau untuk tantangannya Kak, karena saya lagi kuliah, itu tantangannya nanti persiapannya itu mungkin dari segi waktunya, gitu. Karena di sini juga saya bingung juga bagi waktu nanti menyelesaikan waktu untuk persiapan itu. Tapi tetap saya prioritaskan karena mengikuti ajang ini dan kami sudah dipercayai oleh kabupaten, provinsi maupun kampus, sudah percaya sepenuhnya bahwa kamu nanti akan menampilkan terbaik di Jogja nanti. Oke. Nah, kalau dari Dion sendiri seberapa besar persiapan yang Dion sudah siapkan untuk mengikuti
ajang pemilihan putra-putri budaya Indonesia nanti di Yogyakarta? Tentunya persiapan saya uh, sudah matang lah gitu. Saya maksimalkan 100%. Oke. Karena saya juga berangkat dari pengalaman ya, waktu dari saya punya programnya Kak, itu karena sudah berpengalaman dari finalis putra budaya di tingkat kabupaten yang di pemilihan itu secara online gitu. Oke, baik. Nah ini Dion, ini yang terakhir ya Dion ya. Apa harapan Dion untuk generasi selanjutnya? Oke. Ya, silakan. Harapan saya untuk kedepannya untuk generasi muda di NTT, lebih khususnya di kami Kabupaten Manggarai. Ya. Semoga dengan adanya putra dan putri budaya yang ada di NTT khususnya Manggarai bisa melihat bahwa oh ternyata begitu budaya Manggarai itu memang ada segi keunikan. Jadi di sini saya akan melakukan sosialisasi kecil. Ya. Yang pertama itu di kampus bahwa kita di NTT khususnya di Manggarai itu kekayaan budaya ini sangat-sangat luar biasa. Di sini juga kita mengharapkan nilai-nilai kehidupan. Jadi generasi muda ini jangan terpengaruh dari budaya-budaya luar. Begitu. Oke, baik Dion. Terima kasih banyak Dion sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di pagi hari ini bersama RRI Labuan Bajo di studio. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Dion. Mudah-mudahan ajangnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan bisa membanggakan NTT lebih luas lagi Dion ya. Siap. Siap. Terima kasih banyak Dion. Terima kasih. Yang banyak.